Bapak lanjutkan, yaitu yang ketiga, manajemen mengelola kas ya, mengelola kas ya. Bagaimana ketentuan atau setiap bank wajib untuk mengelola kasnya masing-masing, pagu kasnya misalkan berapa. Nah, bahkan bank diwajibkan untuk melapor ke BI itu paling lambat jam 15.00 harus melapor posisi kasnya kepada BI, kondisi long atau short. Kalau long artinya dia kelebihan pagu kasnya, kalau short kekurangan pagu kas. Nah, apabila pada hari tersebut bank tidak melaporkan kondisi kasnya pada Bank Indonesia, apabila keesokan harinya terjadi kekurangan kas, maka tidak akan diberikan bantuan oleh Bank Indonesia bank itu atas kekurangan kasnya, karena dia tidak melaporkan posisi pada hari sebelumnya. Itulah makanya harus ada laporan kasnya. Kemudian yang keempat, investasi ya. Investasi dengan ini ya, mengelola investasi ya. Hasilnya diistilahkan bahwa investment management ya, pada saat perusahaan mengalami kelebihan dana dalam kasnya, maka dana tersebut harus diinvestasikan dengan benar. Ya, kembali lagi ingat bahwa bukan berarti investasi di sini bank sebagai penyerta modal ya, penyertaan pada perusahaan lain, tapi arti ini mengelola ya, mengelola dana yang tersisa itu untuk penempatan diinvestasikan dalam benar, misalkan untuk pembelian SBI ya, untuk pembelian obligasi ya, untuk pembiayaan saham dan lain sebagainya. Kemudian kelima, mengelola risiko atau risk management ya. Dan ini bertanggung jawab segala macam risiko keuangan dalam sebuah perusahaannya. Jadi sudah mengelola risikonya. Makanya ini tugas daripada risk management. Kemudian keenam, menjaga hubungan baik dengan bank lain ya, dengan istilah relation bank. Nah, gunanya untuk apa? Tadi terkait juga dengan melaporkan posisi kas, hubungan baik. Jadi pada saat bank itu kekurangan modal, kekurangan dana, dia akan bisa mengajukan tambahan modal atau dana daripada bank lain ya, kebutuhan pagu kas, misalkan kalah clearing dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada waktu itu dia akan memperoleh meminta bantuan kepada bank lain atau BI dengan melakukan money market ya, pinjaman uang. Ketujuh, melakukan penggalangan dana atau dengan raising. Jadi disinilah tugas dari manajemen untuk melakukan bagaimana cara untuk memperoleh dana, menggalang dana dan lain sebagainya. Sekarang manajemen investasi. Nah, manajemen investasi yang artinya di sini bukan berarti penyertaan, kembali lagi bukan penyertaan, tapi manajemen investasi ini mengelola ya, mengelola beragam sekuritas ya, bentuk sekuritas, saham, obligasi untuk keperluan properti, investor, asuransi, dana pensiun dan lain sebagainya. Jadi mengelola ya dana tadi untuk diinvestasikan kemana kan yang menghasilkan, dan dengan menghitung tingkat risiko ya yang akan terjadi ya. Nah, dengan reksadana ini untuk sekuritas, properti, investasi dan lain sebagainya ini, kalau yang lebih jelas adalah di portofolio. Tapi ini juga wajib diketahui karena ini menyangkut apa itu manajemen investasi pada bank. Kemudian manajemen forex ya. Manajemen forex atau money management ya, money management
Dan di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana dia mengelola ya, mengelola daripada uang ya, mengelola uang. Apa itu money management? Yaitu manajemen yang bagaimana manajemen yang tepat untuk melakukan ya, investasi, melakukan pertukaran, melakukan penempatan dana dengan baik. Jadi itu pertanyaan, apa itu manajemen forex? Apa teman itu money management? Tadi kan manajemen money management ya. Nah, apa itu money management ya? Dalam konteks manajemen forex ya, trading forex, money management adalah tata kelola dana dalam akuntan trading. Hal ini mencakup berapa besar lot ya di setiap posisi trading dan berapa jarak antara harga ya yang dibuka ya, open position, dengan stop loss ya. Stop loss ini ya itu batasan daripada berapa besar tingkat kerugian yang akan dialami dan target keuntungan ya, serta beberapa jumlah maksimal posisi trading yang akan dibuka dalam suatu waktu yang bersamaan. Nah, ini contoh ya, contoh dalam perhatikan ya, contoh dalam money management market, di mana metode money management apapun pada dasarnya berakar pada pertanyaan ya, berakar dari pertanyaan berapa besar dana yang berani Anda risikokan ya. Terus dari risiko ini yang dapat diartikan artinya yang loss gitu, yang ingin diambil dalam trading. Jadi kalau artinya berapa sih kita manajemen itu mengambil kebijakan, mengambil keputusan kalau kita mau bertransaksi, kira-kira kalau misalkan rugi berapa persen dan kalau untung berapa persen. Nah, disitulah kebijakan untuk pengambilan keputusannya. Contoh ya tadi yang pertama ya, untuk melakukan trading tadi, yang pertama tentukan dulu ya loss maksimal tadi kan loss, kemudian yang sanggup diterima, kemudian diambil contoh misalkan 2% per trading. Jika terjadi 3 kali ya trading dengan loss ya, loss 2%, maka dia akan mencapai tingkat rugi 6%. Apabila trading keempat menghasilkan profit, maka risk and reward ya, risk and reward ini 1/3 akan menghapus semua loss, karena tadi kan ada SL-nya ya, SL-nya dibatasi 2% ya. Kalau 3 kali berarti 6%, sedangkan untuk rewardnya ya 6%. Misalkan dana yang dimiliki sebesar $1.000 dalam akun trading dengan risiko 2% per trading, artinya setiap trading mematok stop lossnya ya, stop lossnya maksimal $20 dan target profit setara $60. Sebagai gambaran maka ya sebagai gambaran ya, pada prakteknya sangat diperlukan untuk mempertingkatkan margin dan rate. Nah, namun ya untuk diketahui bahwa inti dari trading ya, inti dari trading tadi ya, itu bukan profit ya, bukan profit ya. Yang tadi ini apa namanya dalam terjadi trading dan forex tadi ya, bukan profit yang diutamakan ya, yang bukan profit yang diutamakan, tapi yang diutamakan adalah pengukuran risiko yang perlu didahulukan ya. Jadi profit itu belakangan, tapi yang didahulukan adalah mengenai risiko. Profit akan mengikuti dengan sendiri